dan hanya meninggalkan Tops sebatang kara aja sendirian akan coba untuk mencari spot terlebih dahulu. Masalahnya udah mulai ramai di sekitaran dari dirinya. Dan kalau dilihat dari arah media mapnya sih dia langsung atau Tops sendiri langsung keluar ya dari cengkraman tersebut agak sedikit muter terlebih dahulu, nggak mau secara frontal untuk masuk dari bagian barat. Dan mungkin akan coba untuk memanfaatkan beberapa compounds yang ada di bagian pinggiran zona sebelah barat sana. Tapi ternyata ada pertemuan juga antara Void Donkey dan juga Bigetron yang kayaknya terjadi di bagian outer atau di bagian open field maksud gua. Ada beberapa usaha-usaha tabrakan tadi yang menjatuhkan 3 pemain dari tim Bigetron, tapi masih ada Hanskill yang tadi menyelamatkan posisi dari tim BTR atau menyelamatkan placement point. At least ya, untuk BTR tidak keluar dari game ini cepat kilat, tapi masalahnya ada alter ego Ares juga di sini. Jadi kalau mereka atau Bigetron terhempaskan posisi yang ke-13, of course usaha tadi untuk bisa menyelamatkan placement point ini bakalan sia-sia sekali, apalagi ada Face Clan yang ikut campur melihat juga menuju ke arah Bigetron karena memang fight antara mereka dan juga Void Donkey yang tadi sempat pecah udah mulai memancing awareness dari semua pihak. Mereka berada di tengah-tengah banget, apalagi di push secara frontal dari tim Face Clan. Satu pemain terakhir lagi dari tim Bigetron akan coba untuk menghalau gerakan dari Face Clan, tapi apa daya ada guntingan sana dan juga sini yang dilakukan oleh Face Clan. Lebih apa ya? Lebih banyak lah yang menjanjikan gitu kan maksudnya kan Dora. Iya masih lebih banyak loh. Bibit unggul Indo tuh masih banyak banget gitu loh yang harus dikasih kesempatan, jam terbang juga seperti yang di-mention lu terus-terusan juga gitu kan Kak Jun. Tapi anyway, RSG bertemu dengan tim The Savior. The Savior lagi, di RX. Sama-sama dia yang hanya meninggalkan RX-nya 2 juga. pemain aktif saja dari GRX. Changbin akan nge-spam granat menuju ke arah depan sana. Meanwhile di minicam kalian bisa lihat pertemuan antara BTR dan juga Falcons. Dan Bin terkena cicilan damage. Nah, ada satu granat yang dilontarkan juga sama seorang Lightning. Sendirian aja last man standing lagi berupaya supaya dia tidak digunting oleh 2 pemain sekaligus dari DRX yang akan maju. Udah kelihatan kepala semuanya dan itu dia trap dengan granat yang maksimal banget. At least membaying time oleh seorang Lightning dan bahkan berhasil untuk nge-clutch pemain-pemain dari DRX. Sementara waktu dari Tersebut membuat last man standing dari 4MV nggak bisa bertahan juga. Face Clan onseng, sayang banget. Tadi kalau menahan di atas saja, pasti. Yang sudah di-defense dari awal, mau nggak mau, Void Donkey harus menerima keadaan ini dan berhasil untuk memakan 3 player. Nyisain satu aja, tapi sayang banget Reza, sang frontliner di area depan akan 1v1 lawan seorang Fexi. Juke, hati-hati Fexi, karena satu pemain tersebut juga sangat amat kuat. Transferan baru dan Satar hasil tadi mengunyah Tops sehingga membuat Falcon mengira cuma ada DRX MPL, tiba-tiba saja Satar berubah menjadi assassin yang mengerikan, namun tidak akan mengarungi dulu Zeta. Sayang banget, kirain bakal ada upaya review, tapi Fexi di luar ada menembaki juga. Santai, tenang aja, tutup angle dulu. Tapi di area-area atas juga masih ada fight yang terjadi. Falcon selesai, 4 eliminasi. XMPL dan juga Satar berdua secara tidak langsung. Juke menerima tamu baru, menerima dari Xavier yang tiba-tiba saja masuk, tapi masih menolak menyerah. Juke berhasil mendefend di titik yang kecil. Dan juga bagaimana patah-patah yang terjadi pun sangat amat jajaran yang underrated ya. Cuman mungkin QXZZZ sih. Bagaimana kalian bisa melihat tadi movement dia gak cuman ke arah Falcon aja, tapi tadi di early fight bagaimana QXZZZ ini bisa untuk buying time, tarik ulur, terus beberapa tembakan ini mengarah ke arah angle-angle yang unorthodox gitu. Dan meanwhile Satar kelihatan langsung di finish. 3 pemain dari tim Bigetron yang masih tersisa akan coba untuk nge-spam granat. Lapar bisa mendapatkan seorang Yepi. Reading masih bergulir antara mereka berdua dan Harami bro kayaknya langsung di-press usaha agresi yang mereka lakukan.
Bisakah untuk di-finish? Ternyata ada usaha lemparan granat dari Rick guna untuk bisa menghalau push yang dilakukan oleh dua pemain Bigetron Knights secara sekaligus. Akan ada usaha yang selanjutnya kah? Oh tidak, ternyata karena udah tidak akan ada granat lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Rick. Tapi masalahnya ada Federales yang lagi-lagi dan lagi menjadi salah satu pemain penting banget dari Harami Bro. Sementara waktu dia masih bertahan dengan Rick dan dua pemain yang lainnya langsung diinisiasikan menjadi eliminasi untuk tim Bigetron Knights yang melihat juga salah satu pemain dari BTR Shield tumbang di tangan Federales. Low HP Federales bisa mendapatkan satu lagi pemain dari Bigetron Knights dan masih ada usaha guntingan yang dilakukan oleh Bigetron yang menyelamatkan posisi mereka. Harami Bro keluar dari game ini. Naik turun posisinya atau Kular Kilir kesana kemari akan coba terdengar oleh QXZZZ. Meanwhile dari BTR kali ini akan menghadapi gempuran dari War Miracle Vibes. Lontaran granat dari Dog R memberikan splash damage menuju ke arah satu pemain dari BTR. Kali ini langsung ditumbangkan. Last man standing lapar dari Bigetron Knights akan coba untuk melakukan clutch of the day untuk bisa menghalau gempuran dari 4 pemain tim War Miracle Vibes. Sesaat lagi akan disebut tidaklah terlalu worth it sehingga dia langsung pivot, langsung keluar, langsung tarik mundur. Tapi masalahnya posisi dia terbuka banget. Gak ada vision block yang mengitari seorang lapar sehingga bisa untuk dijadikan eliminasi untuk For Miracle Vibes. Pola penyerang memberanikan diri untuk keluar dan ada satu perlawanan yang maksimal. Gagal Reza. Tidak ada cover yang mumpuni juga ke Reza. Menjadi setoran satu player dari tim Point Dunk, tapi Fengxi pun juga melakukan aiming ke arah Demoji. Gagal total. KRL-nya cukup tajam. Zeta ke arah kanan ke arah Bigetron tadi maksudnya, namun dari IHC benar-benar mengacak. Semua setup yang dibangun dengan secara matang oleh tim dari Point Donkey, mau nggak mau, Potato harus cabut. IHC will play. Mengacak ada pemain dari 4MP yang sekarang terpantau sedang melakukan upaya penyerangan ke arah tim Falcon. Yang dimana tadi cukup luas melakukan aksi serangannya ke arah Mil, tetapi langsung aja, begitu cepatnya, karena Porsche ter-knockdown, Taske akan dicari juga dan bahkan langsung diinisiasikan menuju ke arah dirinya. Thunder Talk, mereka melakukan push movement yang begitu maksimal. Duaan di sana untuk bisa melakukan screening terlebih dahulu. Tapi masalahnya kalau dilihat dari bagian minimapnya, dua pemain dari Thunder Talk mau menuju ke arah pemain-pemain dari tim Bigetron. Itu dia, di welcome sama seorang lapar. Satu pemain tumbang langsung diinisiasikan menjadi eliminasi. Point King keluar dari game ini. 3 pemain yang besar sekali untuk bisa melakukan hal seperti ini yang bisa kita tonton sekarang. Dan akan coba untuk dicari last man standing Apex dari tim For Miracle Vibes. Guntingan movement yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego digagalkan oleh The Xavier yang mencuri eliminasi ke arah last man standing For Miracle Vibes tersebut karena memang sedari tadi dipantau oleh The Xavier yang berada di bagian selatan dari zona ini tadi. Akhirnya bagaimana dari Rosemary bakal coba menyeberang ke arah depan. Tiba-tiba saja Zuxi langsung ditumbangkan. Next locking nampaknya akan ke arah Hansil, tapi Rosemary setengah darah aja. Beranikah dia untuk lebih memaju ke arah depan dengan suara centringan dari seorang Hansil membuatnya ke-trigger untuk coba menembaki ke arah depan. Hansil masih berhasil, Hansil masih beruntung, tapi granatnya belum dilemparkan ke depan. Melihat Hansil juga agak kebingungan dengan suara step yang bergemuruh di depan mata dia. Coba melakukan upaya dengan S12, kayaknya berhasil. Rosemary dibalikan dari seorang Hansil. Benar-benar kuat sekali. Berduet dengan seorang Asep di sebelah bebatuan. Tapi upaya lemparan sebelah kiri maksudnya agar tidak ada lagi locking-lockingan yang masuk untuk melakukan flanking. Alpha UMP-nya masih belum berhasil menundukkan frontliner dari tim Bigetron, Hansil, dan juga tiba-tiba The Xavier masuk ke area belakang. Rosemary selesai, Alpha 7 pun juga tumbang dan membuat selesai tim Alter Ego dikepung dari dua arah yang berbeda. Lapar juga coba dimasukin. Pemain dari The Xavier mengambil waktu flanking di waktu yang tepat. Terparti yang sangat amat cermat. Dan di mana pemain dari Bigetron ini agak kebingungan Asep. Asep bisakah dia menahan? Tapi tidak. Lotus dari Lamborghini sayang banget membuat dua tim Indonesia langsung habisi sekaligus. Dua tim Bigetron Alter Ego belum beruntung. BTR masih ada Satar. Juga seorang Lapar. Cukup bagus mereka melakukan defense di balik batu, tapi Lapar menolak menyerah. Ingin terus memperjuangkan placement point untuk tim Bigetron. Thunder Talk
menjadi makanan yang pertama. Huai, apakah selanjutnya bisa diratakan oleh Satar? Tapi hati-hati Satar, Alan. Ada granat yang masuk. Sebelah kanan pun juga coba dimaksimalkan dengan molotov yang dia punya. Menutup smoke terlebih dahulu. Dan bahkan cicilan juga udah diberikan dan selesai Satar kembali. Inilah dia, silver medalist dari 2 kali SEA Games, membuktikan menjadi pemain solo yang sangat amat patut diacungi. Jempol yang dimana sekarang dipush oleh 3 pemain dari tim The Xavier secara sekaligus. Harus hati-hati, Satar. Dia harus bisa memperkuat dirinya, memperkuat defensif. Udah mensiapkan 1 buah trappingan granat untuk bisa ngedok down oleh 1 pemain dari The Xavier. Tapi sangat disayangkan ada Nate yang langsung mencari angle. Tim RSG dan selesai di absen sebentar saja. Sekali ceklek meratakan RSG yang sama sekali sampai sekarang belum ada arah-arah gameplay yang rapi so far. Dan Bigetron sudah tersoroti oleh kamera. Cukup struggle. Bagaimana mereka dijaga ketat dari kedua belah angle yang berbeda dan FaZe Clan pun datang. Seperti biasa Bigetron cukup bagus memang menitik beratkan titik-titik yang sangat ideal. Tetapi penjaganya masih belum optimal sampai sekarang. FaZe Clan bakal disorot. Menyerangkah mereka ke arah tim dari Bigetron atau mereka berbalik badankah ke arah Alter Ego? Juga dari game ini, 4MV harusnya masih mempunyai waktu dan juga ruang, space and time untuk melakukan reset terlebih dahulu. Tapi di plus Kia di sisi yang lainnya, Fabian last man standing dengan menggunakan S12K-nya harus reload terlebih dahulu, akan coba untuk mencari Lamborghini, ditumbangkan juga. Fabian masih bisa bertahan, tapi sangat disayangkan. Tadi ada usaha push dari seorang Parajin yang on time banget, belum melakukan healing dari seorang Fabian, sehingga bisa untuk dihentaskan seorang Fabian tersebut. Tapi Bigetron kali ini bertemu dengan tim FaZe Clan. 2 pemain tumbang, Hansiol dan juga Genfos hanya meninggalkan Satar yang juga diganggu sama Alter Ego Ares. Berada berdekat-dekatan. Ini adalah titik yang sama ketika terjadi pertemuan antara semuanya. Mereka semua di Erangel barusan. Namun Lapar masih bisa untuk menemukan 1 pemain yakni Ninois. Tapi kali ini akan coba untuk di-steal oleh orang Rosemary. Menuju ke arah FaZe Clan. Setup terlebih dahulu dari pemain-pemain FaZe Clan ini. Meanwhile dari Bigetron Knights hanya meninggalkan 3 pemain mereka. Udah terlihat adanya ancang-ancang untuk bisa meninggalkan battlefield ini. Tapi mereka akan coba untuk menginvestasikan seorang Hansiol, dibiarkan di belakang kayaknya tidak terlalu awas dengan adanya seorang Ongseng. Dan itu benar saja terjadi. Terlalu polos, terlalu naif pergerakan dari Hansiol sehingga bisa untuk dipunish oleh seorang Ongseng dengan tembakannya. Tapi ini dia, kedatangan lagi 2 pemain dari tim Bigetron Knights yang balik lagi menuju ke arah peperangan antara mereka dan juga FaZe Clan. Satar dan juga Lapar. Kerja sama Tiki Taka mereka apakah berhasil? Karena nampaknya ada Void Ducky juga yang udah mulai touchdown di sekitaran mereka. Terlalu lama sepertinya fight antara ketiga tim ini yang berada di bagian sekitaran prison atau selatan dari prison sendiri, sehingga sudah banyak kedatangan tamu-tamu yang lainnya pula, sehingga sekarang Satar hanya tinggal sisa sendirian melihat menuju ke arah Roy di bawah sana, Kajun. Akhirnya bagaimana dari Roy juga terus di follow up dari pemain-pemain dari Bigetron. Satar agak sedikit kehilangan arah karena di sebelah kiri tiba-tiba saja menyadap Juke Sosaki. Sebelum mereka akan melakukan peperangan ke area dalam, ke arah DRX ataupun Alter Ego, mereka harus melihat bagaimana HKM pun dibersihkan terlebih dahulu. Dan sayangnya Lapar harus terjatuh dan juga Baron langsung coba memaksimalkan eliminasi tersebut sebagai tambahan-tambahan mereka menjadi juara di Clash of Giants Season 5 ini. Coba lemparan ke arah dalam, masih belum terlalu on point. Lemparan dari seorang Baron, Refuse coba juga mengimbangi granat tersebut agar mengupayakan 1 buah takedown. 1 orang takedown dan Genfos bakal mengebalaskan juga ke arah depan. Tapi Apex sudah regroup, berbahaya tentunya, dan Dog pun juga sudah mendekat. Hanya bermodalkan 3 player saja. Kita lihat bagaimanakah fight close quarter combat untuk tim Bigetron Knights bisa mengalahkan dari 4MV. Tapi dari perlahan, Hansiol belum tarik mundur seperti Genfos dan juga Satar. Hansiol bakal menjadi informan nampaknya untuk pemain-pemain 4MV yang jatuh dari pergerejaan. Tapi dari 4MV tidak sembarangan. Tapi smoke, walling smoke, dinding smoke sudah dibuka. Lihat Dog menjadi orang yang paling depan, menjadi body block
menjadi penahanan badan untuk rekan-rekannya di belakang agar mereka semua bisa nge-backup. Dok yang bakal meneliti, Dok yang sudah tahu posisi Genpos yang melemparkan granat, tapi Genpos finally bisa knockdown satu pemain, membuat 3 versus 3 berimbang antara Bigetron dan juga 4MV. Akankah Bigetron menjadi tim yang pertama bisa mengalahkan dari 4MV selanjutnya? Apex, poin yang sangat gagal kena Genpos. Hasil tadi berhasil mendefend dari area tengah, tapi saat tergagal, kokangan shotgun kocok dari Dok langsung memusnahkan dia, dan Genpos juga kalis karena oh my god, Dok benar-benar menggila. Weapon apapun bisa mereka gunakan dan menandakan Hanschill. Masih adakah Hanschill? Karena gue cuma ngeliat Satar dan juga Genpos doang yang sudah pulang ke lobby. Hanschill Kayaknya masih. masih ada melakukan perlawanan karena Rebus ternyata sedang melakukan reset pemain-pemain dari 4MV. Hanschill, come on. Ini adalah waktunya lo bersinar. Satu lagi bisa di take down. 1v1 lagi akan melawan Dok. Tapi hati-hati Hanschill. Itu shotgunnya kembali memakan korban. 3 pemain dari Bigetron cuma di shotgun dari seorang Dok.